Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Bunda selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkamla Rabani Kida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa keluarga saya yang di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Sisa Nisra Nurulita dari kelas 12 MA Apala Rabani Kida akan mempresentasikan peta mediasi saya dari pelajaran biologi kelas 12 tentang sel. Nah, di sini ada 4 cabang. Ada sel penemu dan terdiri atas apa saja sel itu. Yang kedua, teori sel dari para ahli. Kemudian yang ketiga, komponen-komponen sel. Dan yang terakhir itu bagian-bagian sel. Nah, yang pertama apa itu sel? Nah, ini ada organisasi kehidupan ya, yang dimulai dari atom. Jadi makhluk itu dimulai dari atom. Kemudian kumpulan atom itu menjadi molekul menjadi sel menjadi jaringan menjadi organ menjadi sistem organ jadi dari sistem organ menjadi sebuah individu atau spesies. Dari berbagai spesies menjadi berkumpul dan ini menjadi populasi. Dari beberapa populasi menjadi komunitas, dari beberapa komunitas menjadi ekosistem, dan yang terakhir itu universal atau keseluruhan seperti itu. Nah, sini penemu sel, seperti tadi organisasi kehidupannya. Terus ini penemu sel terutama itu Robert Hooke namanya, Robert Hooke. Nah, sel ini memiliki terdiri atas komponen, penyusun sendiri dan struktur sendiri. Kalau komponen terdiri dua, ada organik dan anorganik. Kemudian kalau penyusun ada uniseluler atau satu sel doang, ada multiseluler atau lebih dari satu sel. Kemudian strukturnya ada eukariotik dan prokariotik. Di sini teori sel dari para ahli itu dibagi tiga. Yang pertama Robert Hooke ini menerangkan kalau sel itu adalah ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Kemudian yang kedua menurut Mata Schedron ini itu sel itu adalah unit struktural dan fungsional dari sebuah makhluk hidup. Nah, yang ketiga menurut Rudolf Virchow ini sel itu berasal dari sel gitu. Seperti itu. Terus yang cabang ketiga di sini ada komponen. Komponen ini terbagi jadi dua, ada komponen organik dan komponen anorganik. Nah, komponen yang ini ya, yang anorganik dulu ya. Anorganik itu ada 3 komponen organik, yaitu vitamin. Vitamin gunanya untuk metabolisme dan penyusun sel. Kemudian garam mineral. Yang kedua garam mineral ini untuk gunanya untuk menjaga tekanan osmotik. Terus yang ketiga itu ada air sebagai pelarut dari zat-zat yang berat. Jadi air ini sebagai penetralisir gitu ya udahnya. Terus komponen organik di sini ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Kalau karbohidrat itu disimbolkan dengan C6H12O6 yang terbagi jadi 3. Kalau misalnya di sel itu ada monosakarida, polisakarida, dan disakarida. Nah, kemudian kalau di protein itu nama kimianya CHONPS. Nah, gunanya protein di sel ini untuk menyusun membran sel. Kemudian lemak. Yang ketiga atau lemak itu yang disimbolkan dengan kimianya itu CHO, dan yang bahasa lebih mudahnya itu fosfolid. Nah, fosfolid, lipid itu lemak. Kemudian yang terakhir itu yang keempat atau komponennya keempat organik itu asam nukleat. Asam nukleat ini gunanya untuk mengontrol, membawa informasi genetik ke seluruh tubuh seperti itu. Maka informasi ini sudah siap disebarkan, ini informasi yang tidak dapat kita lihat seperti itu. Terus yang terakhir itu yang cabang keempat ini ada bagian-bagian sel. Bagian sel terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada vakuola. Yang kedua ada mitokondria. Yang ketiga itu ada retikulum endoplasma. Keempat ada nukleus. Kelima ada ribosom. Keenam ada lisosom. Dan yang ke-7, ternyata cuma ada 7, yakni badan Golgi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata perbuatan, misalnya mohon tidak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.